Ketemu lagi dengan Pak Toga. Adik-adik, kita sampai pada video ketiga dari bilangan berpangkat. Pada video pertama kita sudah membahas tentang konsep dan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Pada video kedua kita sudah membahas 5 contoh soal, dan pada video ketiga kali ini kita akan membahas 5 contoh soal yang lebih tinggi dari soal pada video pertama. Langsung saja adik-adik kita ke contoh soal yang pertama. Adik-adik, di sini soalnya masih tentang menyederhanakan. Sederhanakanlah bilangan berpangkat 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Adik-adik, kita ingat kembali prinsip bilangan berpangkat, sifat-sifatnya. Yang pertama adalah apabila perkalian dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Artinya bilangan pokoknya harus sama dulu adik-adik. Nah, kalau kita perhatikan contoh soal yang ada di sini, bilangan pokoknya belum sama adik-adik. Di sini bilangan pokoknya 2, di sini bilangan pokoknya 4. Nah, supaya kita bisa menyederhanakan ini dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat, maka bilangan pokoknya harus kita samakan dulu adik-adik. Nah, kalau kita perhatikan bilangan pokoknya di sini bilangan pokoknya 2, di sini bilangan pokoknya 4. Maka bilangan pokok 4 ini karena dia bisa diubah menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2, maka yang 4 ini kita ubah adik-adik. Nah, caranya begini, 4 ini kita tulis dulu kira-kira dengan menggunakan bilangan pokok 2 kali berapa supaya menghasilkan 4. Tentunya 2 kali 2 ya adik-adik. Nah, 2 kali 2 ini sendiri kan adalah 2 pangkat 2 ya. Karena bilangan pokoknya 2, kemudian bilangan 2 ini muncul sebanyak 2 kali. Nah, berarti 4 ini dapat kita ganti menjadi 2 pangkat 2 adik-adik. Nah, jadi kakak tulis seperti ini. Ya, soalnya tetap 2 pangkat 3 dikali, nah yang ini 4 ini kakak ganti menjadi 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2, pangkat 3-nya ada di luar. Nah, paham ya adik-adik? Jadi 4 ini kita ganti menjadi 2 pangkat 2. Karena 4 itu sendiri adalah 2 pangkat 2. Tujuannya adalah supaya muncul bilangan pokok 2, supaya sama bilangan pokoknya 2. Ya. Nah, kita lanjutkan adik-adik kalau sudah sampai di sini. Ya, 2 pangkat 3 tetap dikali. Nah, ini pangkat di dalam, pangkat di luar. Ingat sifat-sifat bilangan berpangkat adik-adik bahwa pangkat di dalam, pangkat di luar, apabila seperti ini maka pangkatnya dikalikan saja ya. Maka ini 2 pangkat 2 kali 3 ya. Pangkat ini kita kalikan, 2 kali 3 adalah 6. Nah, sekarang kita dapatkan perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sudah sama ya. Kalau sudah sama, ingat sifat bilangan berpangkat tadi bahwa ini pangkatnya dijumlahkan saja. Jadi bilangan pokoknya tetap 2, 3 ditambah 6 adalah 9. Jadi penyelesaian dari soal nomor 1, sederhanakanlah perkalian ini, itu hasilnya adalah 2 pangkat 9. Adik-adik ingat ya prinsipnya bahwa kalau bilangan pokoknya belum sama, maka kita samakan dulu bilangan pokoknya. Boleh salah satu diubah, boleh dua-duanya diubah menjadi bilangan pokok yang sama. Ya. Nah, supaya lebih paham kembali kita ke soal nomor 2. Nah, di sini soalnya sama saja kita disuruh menyederhanakan. Tapi soalnya pembagian 8 pangkat 4 dibagi 16 pangkat 2. Nah, adik-adik kalau kita perhatikan bilangan pokoknya tidak sama ya. Di atas bilangan pokoknya 4, di bawah bilangan pokoknya 16. Nah, maka kita cari bilangan pokok yang bisa kita ubah jadi di atas dan di bawah nanti bilangan pokoknya sama ya. Nah, kita cari dulu adik-adik ya. Kira-kira 8 dan 16 ini berapa bilangan cocok yang tepat? Bilangan pokok yang tepat ya. Kalau kita jadikan 8, apakah 16 ini 8 kali 8? Bukan ya, bukan. Terus kalau kita jadikan 4, 8 ini kan bukan 4 kali 4 ya. Bukan. 16 memang 4 kali 4, tapi 8 bukan 4 kali 4. Nah, kita coba 2 adik-adik. 8 ini 2 kali 2 kali 2.
ya. 2 kali 2 adalah 4, dikali 2 adalah 8 ya. Jadi 8 ini sama dengan 2 pangkat, ini 2-nya ada 3 ya. Jadi 2 pangkat 3 ya. Kemudian 16 ini kita buat lagi ya adik-adik. 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 adalah 4, kali 2 adalah 8, kali 2 adalah 16. Jadi 16 ini adalah 2 pangkat 4 karena 2-nya ada sebanyak 4. Nah, kalau sudah ketemu adik-adik, maka ini kita ubah ya. Kita tulis lagi 8 pangkat 4 dibagi 16 pangkat 2. Nah, kita ubah ya. Ini pangkat 4. 8-nya kita ubah. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kemudian 16 ya kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Nah, kita gunakan saja sifat-sifat bilangan berpangkat adik-adik. Jadi pangkatnya ini kita kalikan. 2 pangkat 3 kali 4 adalah 12 dibagi 2 pangkat 4 kali 2 adalah 8. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama ya adik-adik. Nah, kalau sudah sama, ingat sifat bilangan berpangkat. Jadi kalau dia pembagian ya, maka pangkatnya dikurang ya, yang atas kurang yang bawah. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 12 dikurang 8 itu adalah 4. Jadi penyelesaiannya adalah 2 pangkat 4. Jadi adik-adik walaupun dia menggunakan bilangan pokok yang berbeda pada soalnya, tapi bisa kita ubah supaya menghasilkan bilangan pokok yang sama sehingga bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita ke contoh soal yang ketiga. Di sini sederhanakanlah 3 pangkat 2 dikali 9 pangkat 2 dikali 27. Nah, adik-adik sudah bisa tebak ya bahwa ini bilangan pokoknya tidak sama, maka harus kita lakukan perubahan ya. 3, 9, dan 27. Kira-kira bilangan pokoknya yang paling kecil berapa? 3 ya, boleh. Jadi 3 ini tidak kita ubah lagi. Tinggal kita ubah 9. 9 ini kira-kira menggunakan bilangan pokok 3, berarti 3 kali 3 ya. Ya, 3 kali 3 adalah 9. Berarti 9 ini adalah 3 pangkat. Ini ada 2, berarti 3 pangkat 2. Kemudian 27. Kita ubah lagi, 27 adalah 3 kali 3 kali 3. Maka hasilnya 27 ini adalah 3 pangkatnya 1, 2, 3 ya. Jadi bilangan 3-nya muncul sebanyak 3 kali. Jadi 3 pangkat 3 ya. Nah, tinggal kita ubah yang ini adik-adik. Kita tuliskan 3 pangkat 2 dikali 9 pangkat 2 dikali 27 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2 tetap, kemudian dikali 9 pangkat 2, 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ya, kemudian dikali 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya. Nah, tinggal kita selesaikan yang ini adik-adik ya. Maka ini sama dengan 3 pangkat 2 dikali, ini pangkatnya 2 kali 2 4, berarti 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, maka hasilnya 3 pangkat. Kita jumlahkan saja semua pangkatnya. 2 tambah 4 adalah 6, 6 tambah 3 adalah 9. Jadi penyelesaiannya adalah 3 pangkat 9. Jadi tidak sulit ya adik-adik. Jadi intinya adalah kita samakan dulu bilangan pokoknya. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Nah, pada contoh soal yang keempat ini sama saja adik-adik. Bedanya karena dia adalah pembagian. Nah, 9 pangkat 3 dibagi 27 pangkat 3. Tadi sudah kita hitung ya. Boleh kita tulis lagi bahwa 9 ini itu adalah 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2 ya. Kemudian 27 ini adalah 3 kali 3 kali 3. Berarti bilangan pokoknya 3, jumlahnya ada 3, maka 3 pangkat 3.
ya adik-adik. Nah, tinggal kita selesaikan di sini ya. 9 pangkat 3 per 27 pangkat 3 sama dengan ya. 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Ingat 9-nya masih berpangkat 3 lagi di luar ya. Kemudian dibagi dengan 27 pangkat 3. 27 ini adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Maka hasilnya adalah, ini kita selesaikan, 3 pangkat 2 kali 3 adalah 6. Dibagi 3 kali 3 adalah 9 ya. Maka hasilnya adalah, ini bilangan pokoknya tetap 3, 6 dikurang 9, 6 dikurang 9, yang kecil kurang yang besar, maka hasilnya negatif 3, 3 pangkat negatif 3. Ingat kalau pangkatnya negatif itu harus dibuat 1 per ya, 3 pangkat 3. Jadi supaya pangkatnya positif, maka dipindahkan ke bawah per ya. Jadi penyelesaiannya adalah 1 per 3 pangkat 3. Ya, bisa dipahami ya adik-adik. Kita ke contoh soal yang terakhir, contoh soal yang kelima. Sederhanakanlah bilangan berpangkat berikut ini. Nah adik-adik, kalau kita perhatikan bilangan berpangkatnya ini mengandung pangkat yang negatif. Ingat, kalau ada pangkat yang negatif, maka terlebih dahulu harus kita ubah menjadi pangkat yang positif. Dengan cara pangkat yang negatif kita pindahkan ke bawah per. Kalau dia di atas, pindahkan ke bawah. Kalau dia di bawah, pindahkan ke atas. Ya. Nah, kita pindahkan saja. 2 pangkat 4, dia sudah positif, berarti tidak perlu dipindahkan. Ya. Nah, 4 pangkat 3, pangkat negatif 3, kita pindahkan ke bawah. Berarti di bawah 4, jadi 4 pangkat 3. Ya, adik-adik. Nah, 3 pangkat 2, itu sudah positif, kita biarkan di bawah. Kemudian 9 pangkat negatif 3, kita pindahkan ke atas, jadi 9 pangkat 3 ya. Nah, sekarang perhatikan adik-adik, kita pisah ya. Kita pisah sesuai dengan bilangan pokoknya. Kakak ambil yang ini, 2 pangkat 4 per 4 pangkat 3. Kemudian satu lagi 9 pangkat 3 dengan 3 pangkat 2 ya. Nah, ingat 4 ini kita ubah jadi bilangan pokok 2 seperti pada contoh soal yang pertama ya adik-adik. Kemudian nanti 9 kita ganti dengan bilangan pokok 3 ya, seperti pada soal nomor 3. Nah, kita buat saja 4 ini itu adalah 2 kali 2, berarti 2 pangkat 2. Sementara 9 itu adalah 3 kali 3, berarti 3 pangkat 2 ya. Nah, kita selesaikan, berarti soal itu yang di atas ini dapat kita buat 2 pangkat 4 per 4 pangkat 3. 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2 ya. Kemudian 9 pangkat 3. 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ya. Kemudian per 3 pangkat 2 ya. Maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 4 per ini 2 pangkatnya kita kalikan, 2 kali 3 adalah 6 dikali, kemudian yang ini 3 pangkat 2 kali 3 adalah 6, kemudian yang bawah 3 pangkat 2 ya. Maka ini hasilnya sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 6, berarti bilangan pokoknya tetap 2. 4 dikurang 6 adalah minus 2 dikali 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2, bilangan pokoknya tetap 3 ya. 6 dikurang 2 adalah 4. Nah, ini masih negatif adik-adik, karena dia masih negatif, pindahkan ke bawah per ya. Dia kan di atas, pindahkan ke bawah, jadi 2 pangkat 2. Ini kan sudah positif, jadi tidak perlu ditaruh ke bawah per, maka dia ada di atas, 3 pangkat 4. Jadi penyelesaiannya adalah 3 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Nah, adik-adik, demikianlah contoh soal yang dapat kita bahas dalam video kedua ini. Ada 5 contoh soal dan 5-5-nya menggunakan prinsip mengubah bilangan pokok
dari perkalian atau pembagian bilangan berpangkat yang belum sama. Jadi intinya silakan adik-adik ubah dulu bilangan pokoknya, bilangan pokok dari bilangan berpangkatnya supaya bisa kita selesaikan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu di video selanjutnya.